يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Insyaallah sunnah ketika pergi ke masjid ya. Sunnah ketika pergi ke masjid. 1. Bersegera menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffi awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lasatahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahajiri lastabaqu ilaihi. Ya, enggak dikolkolasinnya lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil adamati was-subhi la atauhuma walau habawa. Seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan azan dan saf pertama, kemudian tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan berundi. Pastilah mereka berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Muttafaq alaihi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, At-tahajir ialah bersegera menuju sholat. 2. Berdoa ketika menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi. Mana aja yang baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Antum yang bingung jadinya. Ada yang baca atau yang bingung ya, terusan lah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hati saya, lidah saya, pendengaran saya, dan penglihatan saya. Jadikanlah cahaya berada di belakang saya, di hadapan saya, di atas saya, serta di bawah saya. Ya Allah, berikanlah saya cahaya. 3. Berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Enggak mesti 2. Ya ini salah. Yang salah jangan diikutin ya. Yang benar jangan disalahin. Yang salah jangan diikutin. Iya. Ini jebakan Batman aja ya. Rasulullah SAW bersabda, Idza sami'tumul iqamata famashu ila sholat. Jangan dikolkola. Famshu. Oh ya. Famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal waqar. Jika kalian telah mendengar kumandang iqamat, maka berjalanlah ke masjid untuk sholat dengan tenang dan perlahan-lahan. Kata as-sakinah maksudnya perlahan dalam berjalan dan menjauhkan diri dari bersenda gurau. Sedangkan waqar artinya menundukkan pandangan, merendahkan suara, dan tidak menoleh ke sana kemari. 4. Menuju masjid dengan berjalan kaki. Para ulama menjelaskan bahwasanya disunahkan memperpendek langkah serta tidak tergesa-gesa tatkala seorang berjalan kaki menuju ke masjid. Tujuannya yaitu agar kebaikan yang diperoleh pelaku amalan sunnah ini semakin banyak. Keterangan ini berdasarkan nas-nas syar'i yang menunjukkan keutamaan memperbanyak langkah saat pergi ke masjid. Di antara sabda Rasulullah SAW, Ala adullukum ala ma yamahullahu. Ini jangan ditasydid. Ma yamhullahu bihil khotoya. Ma yamahullahu. Jangan ditasydid. Ma yamhullahu. Ma yamahullahu. Masih ditasydid, jangan ditasydid. Ma yamhul mimnya. Ayo. Ma yamahullahu. Masih belum lulus.
Nggak boleh minum teh nanti. Ma yamhullahu bihil khotoya. Masih belum lurus. Udah. Terusin. Sudah bisa minum teh nanti insyaallah ya. Ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Zakaro minha kasratul khuta ilal masajid. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah memperbanyak langkah menuju masjid. 5. Berdoa ketika masjid. Doa masuk masjid yang sesuai dengan dalil syariat yaitu dengan lafaz Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untuk saya. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahdukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul Allahumma fatahli. Allahumma, bukan Allahumma fa, enggak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, maka hendaklah ia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan doa, ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untuk saya. Berarti kalau misalnya di masuk masjid sunnahnya gimana? Selawat dan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gitu. Kemudian 6. Mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabata'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabada'a birijlikal yusra. Masyaallah. Banyak banget ini huruf qalqalah ini nambah banyak di sini. Bukan baju di toko lagi nih. Iya. Terus termasuk sunnah apabila engkau masuk ke masjid, dahulukan kaki kananmu, sedangkan apabila engkau keluar dari masjid, dahulukan kaki kirimu. 7. Memprioritaskan menempati saf pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffi awwali summa lam yajidu illa ayyashtahimu alaihi lasata. Sinnya tuh jangan di ini, sin. Las. Ya, ayyastahimu alaihi wala las. Bukan las. Oh, las tahamu alaihi. Terus kalau diam terus ya. Iya. Walau ya'lamu ma fit tahjiri las tabaqu ilaihi. Seandainya umat manusia mengetahui keutamaan dari panggilan azan dan shaf pertama, kemudian tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan cara berundi. Pastilah mereka akan berundi, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba. 8. Berdoa ketika keluar masjid. Jika keluar dari masjid, hendaklah mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan bahwa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping membaca doa tersebut. Ya, jadi keluar masjid bisa sambil selawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad itu, terus kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tadi yang pertama masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ketika masuk masjid itu mencari rahmat, kasih sayang Allah, ya ampunan Allah. Kemudian pas keluar itu kita akan mencari rezeki dan semacamnya. Kita minta Allah inna as'aluka min fadlik ya setelah keluar dari masjid. Ya, 9. Ya. Saya pernah dengar kajian masuk masjid ada di tangan fil dunubi wa taqbil rahmati itu ada fil dunubinya gimana? Ighfir li dunubi wa taqbil rahmati. Anda pernah dengar juga itu ighfir li dunubi. Tapi Anda enggak tahu, Anda ngamalinya iftali apa gitu doang. Anda nggak bisa ini Pak, saya nggak bisa bilang iya atau tidak Pak yang itu. Belum tahu. Wallahu a'lam. Kemudian ya Mas Ari.
9. Mendahulukan kaki kiri saat keluar ke masjid. Hal ini berdasarkan pada perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang lalu tentang keutamaan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Ya, ini berarti pakai mafhum yang mukhalafahnya, kalau kaki kanan disunahkan didahulukan masuk masjid, maka pasti keluar masjidnya sebaliknya kaki kiri. Begitu juga dengan WC juga, ya. Kemudian 10. Salat tahiyatul masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, salat tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah menurut ijma dari ahli fatwa ulama. Praktik-praktik sunnah tersebut terjadi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia hendak bepergian menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu. Apabila dikumpulkan maka akan didapati sebanyak 50 sunnah. Tapi apapun ada pun yang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, salat tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Wallahu taala alam. Kalau Anda pribadi dengan mendengar fatwa salah seorang ulama tidak dilakukan di waktu dilarang walaupun tahiyatul masjid. Ya. Misalnya ini kan tahiyatul masjid ketika matahari sedang terbit hingga meninggi. Ya ini udah terbit ini ya. Juga jadi kalau misalnya itu nanti masuk ke mushola atau masjid, boleh tahiyatul masjid. Ketika matahari tepat di atas kepala hingga condong, itu sekitar 15 menitan sebelum zuhur. Yaitu jangan sholat. Juga ketika matahari mulai tenggelam sampai benar-benar tenggelam, itu ketika sebelum maghrib. Ya. Jadi kalau misalnya datang ke masjid belum maghrib, belum azan maghrib, maka jangan sholat apapun. Karena itu waktu yang terlarang untuk sholat. Kecuali kalau kita lupa tadi sholat asar misalnya, maka harus sholat segera. Jadi yang diperbolehkan untuk dilakukan sholat di waktu yang dilarang itu adalah sholat qadha. Sholat qadha sholat wajib atau qadha sholat sunnah. Adapun sholat biasa itu enggak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Wallahu a'lam. Iya, sunnahnya kayak gitu. Boleh juga duduk, boleh. Kan salat sunnah itu tahiyatul masjid sunnah, Pak. Ya, makanya fala tajlis. Kalau misalnya kita bilang fala tajlis itu haram untuk duduk, berarti wajib untuk salat, berarti kan? Idza dakhaltumul masjida fala tajlisan hatta salaitum raka'atain. Jika misalnya kalian masuk masjid, maka jangan duduk. Itu memang sigotnya nahi, Pak. Yaitu larangan. Dan larangan asalnya untuk haram. Tetapi ketika kita bilang salat tahiyatul masjid itu sunnah, maka duduk itu pun bukan haram tapi makruh. Begitu. Gitu, Pak. Bagaimana yang dengan sholat Jumat Nabi SAW berkhutbah kemudian melihat ada seorang sahabat langsung duduk, kemudian beliau suruh sholat dua tahiyatul masjid. Itu kan perintah Nabi langsung dan Nabi pemimpin ketika itu, sehingga dia harus melakukan itu. Berarti orang misalnya kalau misalnya sholat masuk masjid tidak wajib atasnya untuk sholat tahiyatul masjid, karena itu bukan termasuk sholat wajib. Tahiyatul masjid bukan termasuk tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid bukan termasuk sholat wajib, melainkan dia sunnah. Ia menekankan iya, tapi dia bukan wajib. Jadi kan sunnah itu ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkadah. Begitu, Pak. Ya. Ada yang bilang juga kalau kita di dalam masjid keluar ada keperluan paling 5 menit. Nah, disunahkan juga kalau Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Batal dia pergi wudhu masuk lagi sunnah. Iya, soal sunnah. Kemudian kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari
mengatakan tahiyatul masjid itu bukan satu formal sholat dengan nama tahiyatul masjid, melainkan apapun yang kita sholat di masjid ketika kita datang, maka itu dinamakan tahiyatul masjid. Misalnya kita datang untuk niatan sholat duha di masjid langsung, itu udah masuk ke tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid aslinya artinya adalah penghormatan terhadap masjid, menghormati masjid. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid, dan setiap macam sholat yang sahihah di sana adalah penghormatan terhadap masjid. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 1 di Kitabul Iman. Ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya Siapa yang bilang? Oh iya. menyampaikan kalau di waktu-waktu itu waktu dilarang kita sebaiknya jangan sholat di masjid. Kalau kita melaksanakan fatwa dari Imam Syafi'i ini, apakah dengan sholat yang kita kerjakan itu apa kita berdosa? Boleh kalau antum lebih mengikuti Imam Syafi'i, siapa tafadhol. Kalau antum taklid sama Imam Syafi'i boleh. Enggak berdosa. Enggak masalah. Ini perbedaan pendapat aja. Dan itu bukan berarti Anda versus Imam Syafi'i, bukan, tapi Anda disebutkan sebagai waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang itu berarti waktu yang diharam-haramkan. Sebenarnya gitu. Tapi Imam Syafi'i lebih mungkin mengkonsiderasikan dengan pandangan lain, ya. Maksudnya ini kan sunnah muakkadah benar-benar, ya, sehingga bisa ditolerir untuk waktu yang dilarang diperbolehkan untuk sholat karena saking muakkadahnya sunnah ini, gitu. Begitu mungkin jawabannya Imam Syafi'i. Cuman wallahu alam, yang lebih selamat insyaallah adalah tidak, karena memang ada larangan, dan larangan itu kan kalau udah dilarang lebih kuat dibandingkan dengan sekadar sunnah. Ya gitu. Wallahu a'lam. Ya, selain itu ditakutkan juga menimbulkan fitnah. Ditakutkan, ya. Misalnya belum aja masih gelap gitu, masih habis subuh masih gelap. Terus ada yang masuk masjid sholat 2 rakaat, ditanya sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Orang bakal, loh sekarang waktu dilarang gitu kan. Orang bakal memperbincangkan nih nanti. Itu jedanya berapa? Tidak sebelum azan itu berapa menit kira-kira? Sebelum azan apa ya? Waktu terlarang itu jeda sore 5 menit sebelum azan. 15 menit sebelum zuhur. 15 menitan sebelum zuhur. Adalah rata-rata 15 menit itu orang baru datang ke masjid. Iya. Ya mungkin mereka pakai pendapat Imam Syafi'i enggak masalah. Iya, cuman mungkin lebih semangat diri aja dulu 15 menit nunggu azan. Dan itu fatwanya dari Syekh Muhammad Al-Ajlan dari Saudi. Anda enggak tahu udah wafat atau belum beliau. Tapi fatwanya ketika ditanya ketika mensyarah kitab Al-Kafi itu kitab Hanbali, mazhab Hanbali, beliau ditanya gimana kalau misalnya datang ke masjid sekian menit sebelum maghrib, itu kan memang dilarang sholat waktu itu. Apakah Anda sholat tahiyatul masjid? Kata beliau, tunggu sampai maghrib, diri aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak kuat ya udah duduk aja. Lagi pula sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, tidak sampai ke wajib, dan itu tidak berdosa ketika meninggalkannya. Ya apalagi ini dalam kondisi seperti ini dilarang, gitu. Jadi wallahu alam, kalau Anda pribadi lebih condong kepada yang tidak membolehkan tetap, kecuali kalau sholat qadha yang mungkin tertinggal sholatnya atau lupa sholatnya, gitu. Wallahu alam, gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.